Puasa Blak ya? Alhamdulillah bang, sampai saat ini masih puasa bang. Ngomong-ngomong ngantuk, bisa ngapain? Bisa pindahin ini, bisa ngecat batu es loh. Kalau ngomongin masalah hatinya di masjid, dasarnya di masjid, apakah terhitung orang yang itikaf? Dia sepanjang malam ada di masjid, tapi cuma sekedar main handphone aja Ustaz. Kadang-kadang maaf nih Ustaz ya. Assalamualaikum. Ustaz, masih tidur kawan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Deh, wadah memendasi cablak. Ngantuk Sehat, banget Bang? bang ini bang, alhamdulillah sehat Ngantuk bang. banget. Iya bang. Masya Allah. Puasa Blak ya? Alhamdulillah bang, sampai saat Mas. ini masih puasa bang. Ngomong-ngomong ngantuk, bisa ngapain? Bisa pindahin ini, bisa ngecat batu es loh, ngantuk. Udah bisa bang. Udah Kenapa? 3 hari bang, udah 3 malam ini kita Nembok. itikaf bang, itikaf. Itikaf. Ngantuk banget makanya ini Ngantuk, bang. ya? Iya. Iya namanya itikaf kan ibadah malam. Ngomong-ngomong, lo ngomong-ngomong gue mau nanya. Lo udah tahu belum kalau itikaf ngapain? Udah tidur bang. Ya Iya, Allah, merem-merem ya gitu, Rabbi. merem-merem gitu. Itikaf tidur? Iya. Tahu lo begitu itikaf? Iya, kan gelap. Subhanallah. Nggak salah deh gue bawa guru gue ke sini deh. Kita mau Bener kan, Zat? bahasin. Hah, bener-bener. Ya, nggak sepenuhnya benar. Alah. Nggak sepenuhnya bener, Bang, Makanya katanya, lo nonton ngaso nih biar lo tahu kalau itikaf itu ibadah apaan. Oh, salah Iya berarti lah. ini bang. Aduh, lo duduk sini. Di pohon kayak lo duduk lo. Gue mau nyapa sahabat ngaso lu dah. Nggak apaan di pohon. Aduh, duh, ini lampu kenapa jadi gelap ini nih? Kurang nih krunya jangan-jangan itikaf juga nih. Itikaf, Aduh, Bang. Gua ada bisa nyala nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Waduh, nggak bisa. Wah, telat nggak apa-apa. Yang penting nyala. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso dimanapun antum-antum berada yang ada di rumah, di perjalanan, menunggu waktu berbuka. Pas antum-antum semua lagi nonton acara ngaso di channelnya Majelis Rasulullah. Kita bakalan ngaji sore seputar tentang topik-topik agama khususnya di bulan Ramadan, yaitu tentang ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak tahu atau mungkin kita juga masih ragu-ragu. Pas nih saya dengan guru kita. Hari ini tema kita tentang itikaf, ibadah itikaf. Alhamdulillah semuanya udah beberapa judul nih kita buat dari episode 1 sampai episode selanjutnya. Hari ini kita ngomongin itikaf. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi teman saya si Cablak katanya lelah banget. Ngantuk berat, kalau kata orang ngantuk berat. Saya tanya tadi katanya habis ngapain itikaf. Wah, mulia Ustaz. Masya Allah. Cuman saya tanya, emang itikaf ngapain sih? Bilang, tidur bang. Lah, maaf nih Ustaz. Kalau cuman tidur, ganjel tidur, nilai ibadahnya di mana Ustaz? Nah, iya benar. Mohon pertanyaan aneh nih Ustaz. Sebenarnya itikaf itu apa sih Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Iktikaf ini banyak maknanya. Salah satunya yang kutip dari Ad-Durus Ramadhaniyah lil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, bahwa iktikaf ini uquful qalbi 'ala Allah Ta'ala wa jam'iyyatihi 'alaihi wal khalwah bihi wal inqita' 'anil istighal bil khalqi, yaitu uquful qalbi, beriktikafnya hati atau berhentinya hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, totalitas, kemudian khalwah, menyendiri atau berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutus kesibukan dengan makhluk. Nah, memutus kesibukan dengan makhluk.
dengan apa aja bisa kita lakukan. Artinya ketika kita menjalin komunikasi dengan Allah, bisa dengan sholat, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan berzikir, ya. Sekalipun kalau misalnya emang udah lelah dengan ibadah ini, dengan tidur pun juga bisa. Dengan tidur pun juga bisa, tapi bukan kebanyakan kayak cablak ini. Ya. Bukan kayak kebanyakan kayak cablak begini. Iya. Dan ini menjadi hal yang istimewa, beruntung cablak bisa i'tikaf, ya kita apresiasi meskipun setelahnya jadi oleng juga ya. Ngapain diapresiasi Ustaz? Udah kagak ngapa-ngapain, udah tidur. Itu mana buat itikaf Ustaz? Pindah tidur. Masya Allah. Dari kamar ke masjid ya. Dari kamar ke masjid. Dari kamar. Ademan, masjid ademan. Iya, ubinnya beda mau ubin rumah lo, 8 ubin rumah lo. Masih banyak sampahnya maksudnya. Silakan lanjut. Iya. Jadi ini i'tikaf ini sebenarnya bisa kita dapetin bukan cuma di bulan suci Ramadan aja. Oh. Iya, orang mau i'tikaf di bulan lain pun juga bisa. Bahkan singkat pun juga mendapatkan keutamaan. Kayak misalnya kita singkat. dalam waktu singkat i'tikaf. Nggak harus semalaman, nggak harus 10 hari terakhir gitu. Jadi kalau orang misalnya masuk maghrib ke masjid, dia ketika masuk baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu, doa masuk masjid. Kemudian diam sejenak, dia menghadirkan niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Aku niat i'tikaf di masjid ini, dapat pahala i'tikaf. Ya, dia diam sejenak, habis itu keluar lagi, dapat keutamaan i'tikaf tersebut. Nggak bisa saya potong. Artinya i'tikaf tersendiri itu nggak ada waktu khusus Ustaz. Artinya mungkin yang kita umum, mungkin sahabat-sahabat ngaso di rumah juga, terutama saya dan sahabat saya ini cablak, yang saya pahami i'tikaf itu, maaf Ustaz kalau salah dikoreksi ya, itu dari waktu tertentu ke waktu tertentu. Jadi memang dari malam atau menjelang sahur. Itu waktu i'tikaf yang afdol atau memang tadi Ustaz bilang ada yang singkat? Itu sebenarnya waktunya itu jam berapa? Jadi waktu i'tikaf itu nggak terikat. Kapan aja boleh. Di Ramadan dan di luar Ramadan. Sekedar singkat, berdiam di masjid, mungkin ukuran ya, kalau bahasanya gadar fuwa genaqah, seperti memerah susu onta. Udah keluar susu onta, kelar begitu doang. Itu mendapatkan keutamaan faka'anna ma'ataqana sama, seolah-olah dia mendapatkan pahala membebaskan budak. Budak itu perbudakan, orang mau bebas harus ngeluarin duit banyak. Iya. Nah, berarti dia sama aja kayak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala demi memberikan budak. Padahal praktiknya dia hanya berdiam di masjid singkat, berdiam karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu waktunya singkat. Nah, kalau yang terjadi di bulan suci Ramadan, emang ada keutamaan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayatnya Bukhari dan juga Muslim. Kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Jadi Rasulullah amalannya i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah beriktikaf setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada i'tikaf yang dikerjakan oleh Rasulullah, i'tikaf yang berbeda dari biasanya. I'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita mendengar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda mi'zarahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adalah baginda Nabi Muhammad kalau udah masuk 10 hari terakhir, ayqaza ahlahu, dia bangunin keluarganya. Udah bukan waktunya banyak-banyakin tidur, tapi waktunya banyak-banyakin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wajadda wa shadda mi'zarahu, dan menguatkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya, menandakan di sini ayo nih, ibaratnya orang kalau mau sampai garis finish larinya makin kenceng. Iya. Orang maraton biasanya kan pas lagi di awal start rame, ya enggak? Rame semuanya bisa ngikut. Sama kayak kita tarawih semuanya bisa ngikut. Rame, Ustaz. Udah makin ke sini pindah ramenya ke mall. Artinya garis start punya sama-sama rame-rame. Tapi garis finish
cuman orang-orang yang sungguh-sungguh. Nah, cuman orang yang sungguh-sungguh. Nah, Nabi SAW menggambarkan di 10 hari terakhir ini di ujung. Ya, di ujung maka sprintnya makin kuat gitu. Sprintnya makin kuat, maka Nabi SAW sampai nambahin amalan 10 hari terakhir beliau i'tikaf. 10 hari terakhir beliau i'tikaf. Nah, di sini jamaah sekalian, yang istimewanya 10 hari terakhir beliau menghabiskan waktunya di masjid. Menghabiskan waktunya di masjid. Dalam riwayat lain, kana ya'takifu 'ashran min Ramadan. Falamma kana fil 'amil alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Adalah baginda Nabi Muhammad beriktikaf itu di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Tetapi di tahun terakhir beliau sebelum beliau wafat, beliau iktikaf 20 hari. Selama bulan Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, 20 hari. Jadi nambah. Ya, di sini pelajarannya juga apa? Bahwa orang yang usianya lanjut tambah semangat dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya perbekalannya tambah semangat nih. Nabi SAW tuh orang yang udah pasti masuk surga, bebas dari neraka. Tapi untuk memberikan teladan nih di usianya hampir 63 tahun kan, 63 tahun beliau iktikaf di 20 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka ya iktikaf yang terjadi biasa di perkotaan kita di Jakarta, masjid-masjid mengadakan iktikaf, yaitu Masya Allah, masyru' dan alangkah sempurnanya lagi kalau iktikaf itu dikasih bimbingan jamaahnya. Karena yang terjadi jadi kan saya pernah lihat nih Ustaz ya, ada beberapa masjid yang memang memfasilitasi jamaah-jamaahnya untuk iktikaf. Tapi ya saya ngelihat, maaf Ustaz, jadi kok kayak yang ini ibadah sendiri, yang ini juga ibadahnya sendiri, yang ya bisa dibilang cuma jadi ada yang tidur juga sendiri gitu loh. Sebenarnya yang afdolnya itu gimana sih Ustaz? Nah, kalau yang afdolnya emang dia berada di masjid. Satu, yang afdol. Berada di masjid. Kemudian hatinya juga ada di masjid. Nah, ini yang repotnya Ustaz. Hatinya juga ada di masjid. Masalah nanti ibadahnya gimana, itu nggak, ya bebas-bebas aja. Bebas dia mau sholat sunnah diperbanyak, mau baca Quran diperbanyak, mau zikiran, atau dia mau tidur. Memang kan ada manusia ada lelahnya beribadah, tidur boleh-boleh aja. Tapi yang paling utama pastiin jasadnya di masjid, hatinya di masjid. Ini ada potong dulu deh. Kalau ngomongin masalah hatinya di masjid, jasadnya di masjid, apakah terhitung orang yang itikaf? Dia sepanjang malam ada di masjid, tapi cuma sekedar main handphone aja Ustaz. Kadang-kadang maaf nih Ustaz ya, fasilitas masjid juga dibuat colok cas handphonenya dia, tanpa ibadah ngapa-ngapain Ustaz. Mungkin yang di dalam hati dia, gue kan semalaman di masjid gitu, cuman yang ngapain ibadah cuman main handphone aja gitu. Ya entah nonton sesuatu atau main game. Itu ngomong-ngomong nilai itikafnya ada apa nggak Ustaz? Jauh dari nilai esensi iktikaf. Esensi iktikaf memutus hubungan dengan makhluk. Kan games itu kita putus. Kalau ini hati kita, pikiran kita terfokus ke games. Ya. Padahal dengan iktikaf itu maksudnya memutus hubungan dengan makhluk. Udahlah, ane ini bekerja 11 bulan atau hampir 1 tahun penuh, ane kosongin 10 hari terakhir untuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Udah nggak mau lagi mikirin dagangan, mikirin bisnisnya dan sebagainya. Yang dipikirin apa? Udah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus. Makanya itikaf itu ada itikaf dengan jasad dan hati, dan ini yang paling afdal. Ada orang yang itikaf dengan hatinya, jasadnya nggak di masjid. Mungkin dia harus mendampingi orang tuanya yang sakit. Mungkin dia harus mendampingi di rumahnya ada yang butuh bantuannya. Bukan berarti ini yang nggak di masjid, berarti ini lo nggak ibadah itikaf, lo nggak mulia. Enggak, dia di rumah berkhidmah untuk orang tuanya, dia di rumah berkhidmah untuk keluarganya, atau mungkin di 10 hari terakhir Ramadan dia nggak punya rezeki, dia bekerja lelah beribadah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dapat juga keutamaan tersebut, sementara hatinya pengen i'tikaf di masjid. Kuat hatinya di masjid. Walaupun secara aktivitasnya nggak ada di masjid. Aktivitasnya nggak ada di masjid, tapi hatinya di masjid. Wah, ini luar biasa. Karena dalam hadis pun Nabi SAW bersabda, yang dapat golongan dapat naungan di hari kiamat itu bisa berteduh di hari kiamat. Satunya rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Seseorang hatinya kecantol di masjid.
hatinya. Jasadnya berarti kan dia bebas di mana aja. Yang penting hati lu di masjid nih yang paling utama. Hati lu di masjid. Daripada nih gaya etikaf yang ketiga, jasadnya di masjid, hatinya Di tempat lain. iya di Tanah Abang. Masya Hatinya di mana mikirin games. Hatinya wah, Macem. iya. Macam Itu alhamdulillah. putuslah nilai esensi etikafnya. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi pembukaan kita tentang itikaf. Jangan kayak teman saya nih, cuma pindah tidur doang, ngantuk sekarang sampai sekarang. Masya Allah. Kita akan bincang-bincang lagi dengan guru kita sesuai dengan tema yaitu tentang itikaf. Mudah-mudahan menambah ilmu kita. Jangan kemana-mana, setelah satu ini kita akan kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ketemu lagi. Alhamdulillah sahabat-sahabat ngaso. Di segmen 1 tadi kita udah ngobrolin tentang itikaf. Mungkin antum selama ini cuma tahu nih ritual ibadah apa sih, atau ngapain sih orang malam-malam ada di masjid, atau mungkin antum udah tahu itikaf. Tapi antum kayaknya perlu tahu juga, sama nih saya dan sahabat saya juga lagi Masya Allah ya Rabbi. Lo nyai orang sahur lo mah kangkong ya? Ngantuk, Masya Allah, mana udah ijo-ijo begini udah kayak lontong lagi. Bukan lontong bang, Apaan? lopis. Lopis tinggal digulain lo. Ah, Lo iya. udah sarung udah kayak timun suri begini. Sekarang Segar, mendingan lo Bang. cuci muka dah, segar. Iya, Bang. Gua mau ngobrolin tentang itikaf nih, Ustaz. Nih orang kesian banget, Ustaz. Ya udah. Duh, ya Allah, mana mau teleponin ambulan nggak? Ya, nggak usah, nggak usah, Hah? Bang. Nggak usah. Bisa Bisa, pulang bisa, diri. Bang, bisa. Iya, jangan pulang. Apa? Kerjain bukan. Oh, ya udah. Cuci muka dulu dah. Iya, Bang. Iya, pakai air itu, air bekas cuci beras itu kayak gitu pas. Tajin. Udah sana. Assalamualaikum, Ustaz. Jangan banget ngantuk banget dah. Assalamualaikum. Mau ngobrolin itikaf, sana. Ya itu, tadi kita di segmen 1 udah ngobrolin tentang itikaf. Sekarang saya mau tanya-tanya lagi nih. Tadi kan baru kulit-kulitnya, ini dagingnya nih kita ngobrolin. Ustaz, kalau kita ngobrolin itikaf, sebenarnya itikaf itu wajib atau sunnah sih Ustaz? Karena ada beberapa temen bahkan ya jadi ledekan. Lo nggak itikaf lo? Oh, gue itikaf udah dapat 8 gitu misalkan. Wah lo, ya saya baru 1. Nah ini kan menjadi problem di teman-teman karena nggak tahu ilmunya nih. Maka silakan Ustaz ilmunya. Ya, kalau secara hukum etikaf hukumnya sunnah. Oh sunnah. Etikaf hukumnya sunnah. Tapi yang ajib nih dari ulama termasuk yang merekomendasikan untuk meningkatkan dari pahala sunnah tersebut menjadi pahala wajib. Allah. Yaitu amalan itikaf. Gimana caranya? Jadi ketika dia etikaf, dinadarin. Oh dinazarin. Nah, ketika dinadarin itu kan jadinya bukan yang sunnah lagi, jadi wajib. Kayak misalnya, demi Allah, ane bakalan beretikaf. Itu kalau udah ngomong kayak begitu, berarti dia wajib beretikaf. Wajib beretikaf. Nah, itu nazar. Nazar. Nah, maka di sini ulama tadi kita jelasin hukum dasarnya sunnah dan keutamaannya tadi kita sebutin bisa seolah-olah membebaskan budak. Oh, iya. Dalam riwayat lain juga di sini kahajjatin wa umratain, seperti 2 kali haji, seperti 2 kali umroh. Orang manittakafa asyran fi Ramadan, siapa yang beretikaf 10 hari di bulan suci Ramadan, kayak 2 kali haji, kayak 2 kali umroh. Tuh, kayak 20. Itu di hadis rawahul Baihaqi. Dalam riwayat-riwayat yang lain juga diungkapkan
siapa yang beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan suci bukan man i'takafa yauman, siapa yang beriktikaf 1 hari aja ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan eksisan. Iya, karena kepamer Ustaz. Karena jadi Bukan barang eksisan. pamer. Gue itikaf di masjid ini nih, lu di mana aja. Ya, ini jadi ibtigha'a wajhillah, yang diharapin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadik. Allah taala jauhin dirinya dengan neraka 3 khondak. 3 khondak nih, 3 bukit jauh lah gitu. Artinya dijauhin gitu. Ketika diiktikaf 1 hari. Kalau diiktikaf 10 hari, berarti 3 bisa berapa tuh? Beli 30 khondak. Jauhnya itu luar biasa dari api neraka. Dijauhin luar biasa. Maka di sini secara hukum iktikaf sunnah, tetapi ulama banyak menjadikan amalan iktikaf ini berusaha mendapatkan pahala wajib. Gimana caranya? Saat dia iktikaf, masuk awal pertama langsung nazar. Demi Allah aku nazar iktikaf selama aku berada di masjid. Nah, jadi saat itu berubah yang tadinya iktikaf itu sunnah menjadi iktikaf wajib. Ketika berubah dari sunnah ke wajib, maka pahalanya berubah. Yang wajib pasti selalu lebih gede. Yang wajib biasanya pasti selalu lebih gede. Maka nambah keutamaannya. Jadi kayak dikaliin 70 kali lipat kan di bulan suci Ramadan. Maka di sinilah iktisad, ekonomis dalam beribadah. Ekonomi. Kalau orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, mungkin ya udah iktikaf, gue niat iktikaf. Bahkan mungkin ada yang nggak niat sama sekali. Ada yang itu yang repot tuh Ustaz. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tuh Bapak lagi ini, saya ini. Itu gimana Ustaz? Tetap dapat pahala atau enggak Ustaz? Semua tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dengan niatnya. Mungkin dia nggak melafatkan dengan lisannya, tetapi menghadirkan lintasan hatinya. Aneh nih ke masjid nih bukan lagi mau duduk-duduk doang. Aneh lagi niat iktikaf. Aneh niat iktikaf. Nah, di sini menariknya sebenarnya kalau kita bernazar dengan yang lain kayak misalnya, aneh kalau gol mau puasa 3 hari. Oh iya. Ada kan nazar kayak gitu. Itu puasanya jadi puasa wajib. Puasanya jadi puasa wajib. Nah, tapi ulama kayak kurang ngerekomenin gitu. Kenapa? Karena kayak perhitungan banget sama Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan sama Allah ibaratnya kalau dikasih, gue baru mau beribadah. Iya. Kalau nggak dikasih, ya udah dah. Jadi kayaknya kalau bahasa sekarang hitung-hitungan. Hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar itu sebenarnya ya boleh, bagus. Tapi ada yang sebagian ulama enggak, aneh mau ibadah justru malah dibalik. Gue puasa 3 hari, mudah-mudahan tawasul bisa jadi goal proyek gue. Bisa jadi kayak begitu dibalik itu. Jadi artinya lakukan dulu. Lakuin dulu. Harapannya belakangan. Harapannya bedanya dengan orang berharap dulu, ntar kalau goal baru melakukan pelaksanaannya. Aywa, betul. Gitu. Nah, cuma kan prakteknya kalau kayak begitu, aneh bakalan puasa 3 hari. Itu kan jadi beban berat. Apalagi 3 hari berturut-turut karena merasa terhutang. Merasa berhutang. Maka kata ulama sebenarnya ya kurang ngerekomenin banget deh kayak begitu. Tapi berbeda dengan iktikaf. Kenapa? Karena kalau iktikaf aneh niat iktikaf nazar. Demi Allah aneh mewajibkan nazar diri aneh untuk iktikaf. Selama aneh berada di masjid. Nah, di sini kan hitungannya selama berada di masjid aja. Mau kalau berada di masjid cuma 5 menit doang, gugur nadar iktikafnya. Artinya sudah selesai tertunaikan. Kalau misalnya dia bilang sejam, ya udah, emang aneh kan selama berada di masjid. Terkecuali kalau misalnya aneh niat iktikaf 10 hari berturut-turut, demi Allah kalau emang aneh proyek aneh gol. Nah, ini repot kayak begini. Karena dia benar-benar harus 10 hari. Karena dia benar-benar harus 10 hari. Tapi yang direkomendasi ulama muddata iqamati fi, selama dia berada di masjid. Berapa lama? Semenit dapat udah gugur nadarnya. 3 menit, 15 menit, 1 jam gugur dan naik derajatnya dari i'tikaf sunnah ke i'tikaf wajib. Tadi Anda sampaikan di mana-mana pasti pahala wajib biasanya selalu lebih unggul daripada pahala sunnah. Masya Allah. Gitu. Ustaz, kita ngomongin i'tikaf. Ada punya pertanyaan nih Ustaz. Mungkin ada sahabat-sahabat ngaso juga yang di rumah punya pengalaman sama nih. Apakah i'tikaf itu hanya boleh dilakukan malam hari Ustaz? Nah. Terus yang kedua Ustaz, maaf. Kalau misalkan kita bicaranya aktivitas, kan ada orang yang kerja mungkin masih ada waktu istirahat nih. Ya, jadi mungkin kayak dari zuhur ke asar tuh dia belum ada kerjaan lagi deh. Terus dia pasang niat berada di masjid
mau itikaf. Tapi kan bicaranya siang nih Ustaz. Nah, itu apa terhitung itikaf atau enggak tuh Ustaz? Iya. Silakan. Waktu iktikaf tadi Anda udah sampein, nggak terikat dengan malam hari. Oh, Nggak terikat waktu dengan malam itikaf hari. nggak terikat. Asar masuk ke masjid, habis itu nanti habis asar keluar, tapi ente pas saat masuk ke masjid menghadirkan niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Di bulan suci Ramadan keutamaannya berlipat lagi. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, emang beliau bersungguh-sungguh aiqaza ahlahu, artinya membangunkan keluarganya di malam hari, menandakan ibadah malam ini lebih utama, ada keistimewaan malam. Nah, keistimewaan malam itu lebih unggul dibanding siang hari. Malam, apalagi malamnya di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, itu pasti jauh lebih unggul. Nah, tapi kalau yang bagi yang sibuk, kayak misalnya cuman malamnya dia kerja justru misalnya, tapi siangnya punya waktu kosong, bisa ngaji, boleh nggak dia itikaf habis zuhur sampai asar di masjid? Boleh banget. Boleh banget. Ya, kalau emang nggak bisa semuanya, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Ada kaidah yang nggak bisa dikerjain semuanya, nggak bisa didapetin semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Oh. Kalau ente nggak bisa 10 malam di Ramadan, paling nggak ya udah 1 malam doang. Kalau nggak bisa malam juga, ya udah siang-siang. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Yang nggak bisa dikerjain semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Ya, Oh iya Pak. kerjain semampunya, sebisanya. Anda cuma punya waktu segini nih, udah Anda manfaatin. Anda mau sedikit ada etikaf, mudah-mudahan nambah bekal Anda kehidupan di dunia dan di akhirat, gitu. Dan ini penting ya, artinya kita coba kalau kita renungin, kita diminta oleh Allah cuman 1 bulan doang puasa. Iya. 11 bulan bebas, lu mau kayak gimana? Mau minum, mau makan gitu. 1 bulan doang diwajibin, ya. Tapi banyak banget orang yang nggak sanggup ya kayak gitu ya. Nah, terus udah gitu sekarang kita ada keutamaan iktikaf di 10 malam terakhir. Allah ngasih 350 malam setahun buat kita. Iya, hari. Iya, 350 hari. Tapi cuma 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, lu biar fokus gitu, biar fokus ya. Maka sampai-sampai itu ada ulama, ada yang punya tabungan dia. Oh. Punya tabungan untuk memenuhi kebutuhan Ramadannya. Jadi dia selama 11 bulan bekerja. Oh. Begitu Ramadan, gue udah nggak kerja lagi. Kerjanya gue udah pada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak nyari cuan lagi. Karena mau menjaga agar ibadahnya tidak terganggu ya Ustaz. Ya, ibadahnya nggak terganggu. Itu kita memutus istighal anil khalq, memutus hubungan kesibukan daripada makhluk. Gitu. Tapi kalau di 10 hari terakhir biasanya proyek makin kenceng ya. Proyek makin kencang, kalau udah biasanya maaf yang berniaga jual beli makin rame itu Ustaz. Makin rame. Ya, itu pilihan deh. Itu pilihan. Kalau emang harus berdagang juga, niatin aneh buat berkhidmah kepada orang muslimin butuh baju, orang muslimin. Ya udah niatin begitu aja dah. Nah, Ustaz, terkait dengan bekerja, ada punya temen nih, niat banget mau itikaf. Tapi apa daya secara kesibukan dan secara aktivitas kerjaan nggak sempet itikaf. Tapi dia mau banget itikaf. Nah, tadi kan Ustaz bilang yang penting niat dulu, gitu. Itu kira-kira ada pandangan nggak atau ada strategi nggak dari Ustaz yang bisa jadikan ilmu buat Nah, harusnya bisa banget ya. Harusnya bisa banget. Satu, di 10 hari terakhir biasanya mungkin kerjaan udah mulai cuti, udah mulai libur. Banyak libur ya. Udah mulai libur. Kalau emang benar mau ngambil paket 10 hari terakhir, ya kita buktiin kesungguhan kita, kerja sama bos kita nih, di 11 bulan sungguh-sungguh, disiplin, waktunya masuk-masuk, waktunya pulang-pulang, kerjaan, deadline semua dikerjain. Nanti giliran waktu 10 hari terakhir, bos, gue mau itikaf dong, izin cuti. Kira-kira diizinin nggak sama bosnya? Kalau emang udah rapi, kerjanya di 11 bulan, udah, ini orang disiplin banget, ini diminta 10 hari terakhir, mau fokus ibadah, pasti dikasih izin. Pasti dikasih izin. Ya, tapi jangan jadi modus kayak begitu. Kerjanya kagak beres, gue mau rapi aja, lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kerjaannya diterbengkalahin, bawa-bawa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabat Kaso, itu dia tadi artinya kita beribadah juga harus didasari dengan ilmu. Ini tadi saya tanya-tanya juga, mudah-mudahan menjadi ilmu khususnya buat saya pribadi. Jangan kemana-mana, kita masih ada kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Dari segmen 1 dan segmen 2 kita udah tahu kulitnya itikaf, dan tadi kita udah tahu juga keistimewaan itikaf dagingnya. Dan kita juga udah tahu itikaf yang pakai strategi kayak gimana. Alhamdulillah udah kulit daging sumsum. Alhamdulillah Ustaz, silakan kesimpulannya Ustaz. Nah, buat jamaah yang ingin memakmurkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, pastikan hadirkan niat di dalam hati, kemudian saat di masjid, udah putus hubungan dengan makhluk, ambil kalau misalnya nggak bisa 10 malam, ambil 1 malam atau malam ganjil aja, malam ganjil. Artinya kalau nggak bisa dikerjain semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Paling yang belum memungkinkan i'tikaf, maka usahakan hatinya terpaut dengan mereka yang berada di masjid. Allah. Gitu, kira-kira. Alhamdulillah itu tadi ngasok ngaji sore kita tentang itikaf, dan mudah-mudahan menambahkan ilmu khususnya buat saya dan buat sahabat-sahabat ngasok semua. Ngomong si Cablok mana nih Sat? Tadi saya telepon dulu deh Sat. Halo, Blak. Di mana lu? Hah? Masya Allah Ustaz, dia Tidur. pulang tidur Ustaz, katanya ngantuk. Ya Maklumin, Allah. baru tumben itikaf. Baru tumben itikaf. Anda tutup dulu deh Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi ngaji sore kita sama Ustaz Afif tentang itikaf. Mudah-mudahan menambah ilmu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Masih banyak ilmu-ilmu yang akan kita kupas. Jangan kemana-mana, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.